Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feroza Nadia Pasya. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai Perang Salib. Yang pertama, mengenal Perang Salib. Islam hadir pada awal abad ke-7 Masehi. Puncaknya pada abad ke-8 dan ke-11 Masehi. Islam berhasil membawa pengaruh besar dari segi politik, sosial, ekonomi, budaya, dan ilmu pengetahuan. Perkembangan Islam yang demikian pesat memunculkan kekhawatiran penguasa-penguasa Eropa yang merasa tersaingi dan terancam kekuasaannya oleh ekspansi Islam. Akibatnya, kekuasaan Islam mulai mendapat reaksi besar dari para penguasa Eropa Kristen. Mereka melakukan konsolidasi untuk melawan ekspansi Islam dengan menggunakan sentimen keagamaan yang puncaknya adalah meletusnya gerakan Perang Salib yang berlangsung sekitar 2 abad 11-13 Masehi. Inilah awal konfrontasi terbuka dalam skala besar antara Islam dan Barat Kristen. 2 abad berikutnya, buntut dari peristiwa Perang Salib, terjadi tragedi intimidasi terhadap orang-orang Islam di Spanyol. Selanjutnya, kondisi Eropa sebelum Perang Salib. R.W. Southern sebagaimana dikutip Karel Sandring memberikan perbandingan antara dunia Islam Timur dan Kristen Barat pada periode 700 sampai 1100 Masehi, bahwa dunia Islam meliputi kota yang besar, pusat kerajaan yang mewah, garis administrasi yang panjang, kota sebagai pusat ilmu dan budaya yang berani dan bebas, kebebasan berpikir, cepat sampai kemajuan dan perpustakaan. Sedangkan dunia Kristen masih bersifat agraris, terbagi dalam banyak daerah tanpa persetujuan. Pusat ilmu terletak di pedesaan, salibat sebagai cita-cita, hierarkis, di bawah paus, lambat untuk maju dan hampir tidak ada buku. Secara teologis, agama Kristen di Barat ketika itu memang sedang mengalami perkembangan pesat. Bangsa-bangsa yang berhasil dikristenkan seperti bangsa Viking, Slav, dan Magyar. Mereka juga dijuluki sebagai kesatria penunggang kuda. Kedudukan paus sebagai pemimpin tertinggi agama Kristen semakin kuat. Secara sosial, masyarakat Eropa abad pertengahan terbagi atas 3 kelompok. Pertama, kelompok agamawan yang terdiri dari orang-orang gereja. Kedua, kelompok bangsawan yang terdiri dari para raja, ahli perang, dan penunggang kuda. Dan yang ketiga, kelompok petani dan hamba sahaya. Selanjutnya, kondisi kekhalifahan Islam pra-Perang Salib. Selama abad pertama kekuasaan kaum Muslim, para perziarah Kristen dan Eropa dapat mengunjungi tempat-tempat suci agama mereka di Yerusalem dan Tanah Suci. Pada paruh kedua abad ke-11, Suriah dan Palestina menjadi ajang pertarungan yang sengit antara bangsa Turki Saljuk yang menguasai dunia Islam Timur dan dinasti Fatimiyah yang berpusat di Mesir. Dekade terakhir abad ke-11 menunjukkan terjadinya kelemahan, ketidakstabilan, dan perpecahan politik umat Islam terbesar. Kematian beruntun dan dalam waktu singkat, Menteri Utama Saljuk, Wazir Nizam al-Mulk, dan Sultan Saljuk, Malik Syah pada tahun 1092 yang disusul oleh Khalifah Abbasiyah al-Muqtadi dan Khalifah Fatimiyah al-Mustansir pada tahun 1094. Terjadi pertikaian internal dan perebutan kekuasaan di dunia Islam Timur dan Mesir. Perebutan kekuasaan di antara bangsa Saljuk telah menghilangkan efektivitas kepemimpinan Muslim Sunni dan mendorong desentralisasi berikutnya di Syria dan kemunculan negara-negara kota kecil yang seringkali bermusuhan. Terus di Barat, di Mesir dinasti Fatimiyah tidak pernah lagi memiliki supremasi seperti terjadi pada paruh pertama abad ke-11. Mereka lebih mementingkan diri sendiri dan sibuk bertikai. Dengan demikian, dunia Islam tidak siap menangkis serangan yang sama sekali tidak diduga dan benar-benar tidak diperkirakan dari kaum Eropa Barat yang akan terjadi. Sebab-sebab terjadinya Perang Salib. Yang pertama, faktor agama, kedua, faktor politik, ketiga, faktor ekonomi. Kemudian ada periodisasi Perang Salib. Dalam peperangan, tentara salib memakai tanda salib yang terbuat dari kain merah yang dijahitkan pada mantel atau jubah sebagai tanda status mereka.
Perang Salib pertama pada tahun 1095 sampai 1144 Masehi disebut sebagai periode penaklukan. Kaisar Alexius dan Paus Urbanus II berhasil membangkitkan semangat umat Kristen, terutama pada pidato Urbanus II tanggal 17 November 1095 yang intinya mewajibkan untuk melakukan perang salib bagi umat Kristiani. Pasukan inti perang salib terdiri dari 1.109 orang. Kemudian perang salib kedua tahun 1145 sampai 1148 Masehi. Perang salib kedua disebabkan oleh jatuhnya Edessa ke tangan Turki. Orang yang berjasa dalam penaklukan kembali Edessa dari tentara salib adalah Imanuddin Zengi pada tahun 1127 sampai 1146 yang ketika itu menjabat gubernur Mosul. Perang salib ketiga tahun 1189 sampai 1192 Masehi. Salahuddin al-Ayyubi memerangi tentara salib yang dipimpin oleh Raja Gai dari Lusignan dalam pertempuran besar Hattin pada 4 Juli dan meraih kemenangan besar atas mereka. Kemenangan Salahuddin mencapai puncaknya ketika dia berhasil merebut kembali Yerusalem pada 2 Oktober 1187. Selanjutnya Perang Salib keempat tahun 1202 sampai 1204 Masehi. Atas usulan Philip dari Swabia, Alexius yang merupakan anak Kaisar Bizantium membujuk pasukan salib untuk merebut kembali Konstantinopel dengan imbalan sejumlah uang. Dan pada 6 April 1204, Konstantinopel berhasil ditaklukkan dan menjadi kerajaan Latin Konstantinopel. Perang Salib kelima tahun 1218 sampai 1221 Masehi. Pada Agustus 1218 Masehi, kota Damietta dapat dikuasai pasukan salib. Dari Damietta mereka menuju Mesir yang saat itu sedang terjadi kekacauan politik. Al-Kamil, putra Al-Adil, berhasil menghadang pasukan salib dan merebut kembali Damietta pada 1221. Tentara salib akhirnya menandatangani gencatan senjata selama 8 tahun dan segera meninggalkan Mesir. Selanjutnya Perang Salib ke-6 atau Perang Salib Bersahabat tahun 1228 Masehi. Pada tahun 1228, Fredrik II dari Sisilia tiba di Palestina untuk melancarkan perang salib. Sultan Ayyubiyah Al-Kamil lebih memilih berunding daripada berperang dan membuat perjanjian dengan Fredrik setahun kemudian dengan menyerahkan Yerusalem, Bethlehem, Nazaret ke tentara salib. Dalam perundingan damai, disepakati senjata selama 10 tahun. Perang Salib ke-7 tahun 1248 sampai 1254 Masehi. Pada Mei 1249, tentara salib di bawah pimpinan Laus IV berhasil merebut Damietta dan November 1249 menuju Al-Mansura bersama pasukan saudara ketiga Laus, Alphonse, dan Poitiers. Awalnya Laus IV berhasil mempertahankan pertahanan kaum muslim, namun Februari 1250 pasukan Laus berhasil dikalahkan dan pada bulan April 1250 Laos dan pasukannya hancur total. Perang Salib ke-8 tahun 1218 sampai 1221 Masehi. Laos IV berangkat memimpin kedua kalinya Perang Salib ke-8 berlayar dari pelabuhan Aigues Mortes pada 1270 Masehi. Tujuan utamanya adalah membantu sisa-sisa tentara salib yang berada di Syria. Dan yang terakhir ada Perang Salib ke-9 tahun 1290 sampai 1291 Masehi. Dalam tahun 1464, Paus II gagal memperoleh dukungan untuk membuktikan usaha terakhir dalam meningkatkan Perang Salib. Jenderal Edmund Henry Allenby, pemimpin pasukan Inggris pada saat itu, memasuki Yerusalem tahun 1917 di era Perang Dunia I. Ia memasuki kota Kairo dan meneriakkan, hanya sekarang saatnya Perang Salib berakhir. Mungkin itu sedikit penjelasan dari Perang Salib.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.